Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil observasi kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Syaiful Bahri, yang kedua ada Raden Ahmad Tandano Putra, yang ketiga ada Muhammad Gilang Muara Malam Putra. Hasil observasi kami dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Profil Pusat Arsip. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018. Salah satu tugas penting Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018. Untuk tugas pokok dan fungsinya sendiri, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang layanan informasi publik dan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tanggung jawabnya sendiri, PPID pada perangkat daerah bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan, dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi publik, sebagaimana dimaksud pada nomor 1, dikumpulkan dengan cara mendata informasi publik yang ada pada perangkat daerah untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Tugasnya adalah memberikan layanan informasi kepada publik, menyimpan, mendokumentasi, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik, membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik. Selanjutnya ada wewenang. Wewenangnya sendiri adalah mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada perangkat daerah dan atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya. Selanjutnya, menetapkan atau menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi. Yang terakhir, menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. Next. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Blok 5 nomor 1 RT 1 RW 15 Kayu Putih Pulau Gadung RT 1 RW 15 Kayu Putih Kabupaten Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan kode pos 13260. Jenis layanan dan proses. Yang pertama adalah layanan penitipan arsip. Prosedurnya, pihak yang bersangkutan mengirim surat, kemudian disertai dengan berita acara guna ditindaklanjuti. Hal yang dilakukan misalnya pengecekan berupa jumlah arsip yang akan dititipkan, kemudian dilakukan serah terima arsip tersebut. Yang kedua, layanan restorasi arsip. Mendigitalisasi arsip warga yang rusak dikarenakan bencana alam. Layanan yang bertujuan untuk merekonstruksi arsip yang rusak secara tepat dan benar baik secara fisik maupun informasinya. Hasil dari pembenahan arsip atau dokumen adalah terteranya fisik dan informasi berupa daftar sebagai jalan masuk untuk penemuan kembali arsip atau dokumen yang tidak dapat dibuat secara manual maupun elektronik.
Selanjutnya, layanan peminjaman. Layanan ini hanya diberikan kepada pihak yang berwenang saja yang dapat mendapatkan akses arsip tersebut. Adapun layanan peminjaman arsip harus mencari data dulu di web earsip.jakarta.go.id, lalu meminta surat pengantar melalui DPMPTSP. Kemudian surat pengantar diserahkan kepada pusat layanan arsip Dispusip. Setelah itu akan melakukan pencarian arsip 1-2 hari. Setelah 2 hari akan dihubungi oleh pihak Dispusip. Setelah itu akan ada proses retribusi sesuai pengadaan pembayaran melalui bank atau ATM Bank DKI. Lalu menukarkan bukti pembayaran dengan arsip. Tujuan layanan yaitu layanan arsip hanya diperbolehkan untuk pihak yang berwenang saja. Di sini memiliki informasi yang tertutup sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses arsip yang disimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Penerima manfaat yaitu kepada masyarakat luas dikarenakan terdapat layanan restorasi arsip. Analisis perbandingan layanan. Yang pertama ada layanan arsip inaktif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Layanan arsip inaktif ditujukan kepada orang yang memiliki izin untuk menggunakan, bisa untuk penelitian atau kepentingan pemerintahan. Yang kedua ada layanan inaktif arsip nasional Republik Indonesia, yaitu adalah memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. Layanan arsip inaktif Dinas Perpustakaan DKI Jakarta dan adalah memiliki sarana dan prasarana layanan arsip seperti berikut. Yang pertama adalah layanan penitipan arsip, yang kedua ada layanan peminjaman arsip, dan yang terakhir ada layanan restorasi arsip. Sarana dan prasarana layanan arsip selanjutnya ialah satu, ruangan layanan arsip seperti meja baca, sarana listrik untuk penggunaan notebook maupun laptop. Yang kedua ada ruang katalog atau inventaris arsip dan literatur penunjang penelitian. Dan ketiga ada layanan arsip elektronik, yaitu sistem informasi kearsipan statis. Yang keempat ada layanan digital untuk regenerasi alamat. Dan kelima ada layanan preview untuk film. Keenam ada alat baca microreader. Ketujuh ada alat dengar rekaman suara. Kedelapan ada perpustakaan khusus, yaitu khusus penunjang penelitian kearsipan. Yang kesembilan ada penelitian sumber, yaitu informasi arsip pilihan atau tematik dalam bentuk buku. Berikut daftar pustaka dari hasil reservasi arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.